Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kaidah teks cerita novel sejarah. Langsung saja, pengertian dari novel sejarah adalah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta kejadian di masa lalu yang berisi peristiwa bernilai sejarah. Walaupun mengulas fakta-fakta dalam sejarah, novel sejarah juga berisi hal-hal yang berasal dari imajinasi penulisnya. Pengertian teks sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta-fakta dari kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa bersejarah. Teks sejarah memiliki aturan yang ketat dalam pengungkapan sejarah karena harus sesuai dengan fakta-fakta kejadian bersejarah. Sementara novel sejarah hanya berlatar belakang peristiwa sejarah dan tidak harus bersandar pada fakta-fakta sejarah. Hal ini terlihat dari penulisan imajinatif, penggunaan prosa fiksi, sehingga penokohan dan latar belakang peristiwa yang ditulis dengan gaya novel. Penulis novel sejarah lebih bebas mengonstruksi jalinan cerita sesuai imajinasinya. Lanjut, struktur novel sejarah. Pada dasarnya, struktur novel sejarah sama saja dengan novel-novel pada umumnya, yaitu pertama, orientasi atau eksposisi, kedua, pengungkapan peristiwa, yang ketiga, peningkatan konflik, rising konflik, yang keempat, puncak konflik atau klimaks, yang kelima, penyelesaian, resolusi, dan yang keenam adalah koda. Kaidah kebahasaan. Genre novel sejarah memiliki kaidah kebahasaan sendiri yang biasanya jarang ditemui di genre-genre novel modern lainnya. Novel sejarah memiliki 3 aspek bahasa yang paling menonjol, yaitu kata yang sifatnya lampau, konjungsi kronologis, serta kata kerja mental. Kata atau kalimat bersifat lampau digunakan dalam novel sejarah untuk menguatkan gambaran serta konteks latar waktu dan latar tempatnya. Konjungsi kronologis untuk menggambarkan urutan waktu. Dan untuk kata kerja mental, kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh dalam novel sejarah. Nilai dalam sejarah novel, yaitu meliputi nilai sosial, nilai budaya, nilai moral dan etika, nilai agama, dan nilai estetis. Analisis unsur kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Pertama, kalimat bermakna lampau. Kedua, penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, penggunaan kata kerja material. Yang keempat, penggunaan kalimat tidak langsung. Yang kelima, penggunaan kata kerja mental. Yang keenam, penggunaan dialog. Dan yang ketujuh, penggunaan kata sifat. Dan untuk analisis unsur kebahasaan pada kutipan teks ini, itu kaidah kebahasaan kalimat yang bersifat lampau, yaitu nomor 1, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Dan yang kaidah kebahasaan kedua, penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Dan kutipan teksnya, 2. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang masuk ke paten. Dan yang ketiga, penggunaan kata kerja material, yaitu di depan Ratu Biksuni, Gayatri, yang berdiri. Sri Gitarja duduk bersimpuh. Pembantua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton Dyahwiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya. Boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Dan yang keempat, penggunaan kalimat tidak langsung, yaitu Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Dan yang kelima, penggunaan kata kerja mental, yaitu Gajah Mada sependapat dengan jalan Senopati Gajah Enggon.
Dan yang untuk keenam penggunaan dialog, mana surat itu? Ampun, Gusti Adipati. Patik takut, maka Patik bakar. Surat apa? Nyi Gede, lontar ataukah kertas? Dan yang ketujuh, penggunaan kata sifat, yaitu Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jaya Negara. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.